wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Masripah dari semester 5B STAI Yamisa. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Komunikasi Pembelajaran. Adapun materi pokoknya yaitu tentang teori pembelajaran. Teori pembelajaran terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, teori pembelajaran konstruktivisme. Yang kedua, teori pembelajaran behaviorisme. Yang ketiga, teori pembelajaran kognitivisme. Dan yang keempat adalah teori pembelajaran humanitisme atau humanistik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu teori tersebut, yaitu teori pembelajaran humanistik atau humanisme. Teori belajar humanistik atau humanisme. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, tujuan utama dari teori ini yaitu para peserta didik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya. Nah, jadi teori ini sangat berpusat sekali kepada peserta didik itu sendiri. Adapun tokoh-tokoh teori belajar humanistik yaitu yang pertama ada Arthur Combs. Dia berpendapat banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut Arthur Combs yaitu yang penting ialah bagaimana membawa si siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkan dengan kehidupannya. Nah, yang kedua adalah Maslow, yaitu dia berpendapat individu berperilaku dan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Dan yang ketiga yaitu Karl Ranson Roser berpendapat yang penting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Nah, itulah tokoh-tokoh dari teori belajar humanistik. Adapun implikasi teori belajar humanistik yaitu guru sebagai fasilitator. Yang pertama, fasilitator sebaiknya memberikan perhatian kepada penciptaan suasana kelas, situasi kelompok, dan pengalaman kelas. Yang kedua, yaitu fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas. Yang ketiga, dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa. Yang keempat, mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber. Nah, itulah implikasi teori belajar humanistik. Selanjutnya yaitu aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Dapat diaplikasikan atau diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Nah, yang terakhir adalah prinsip-prinsip belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai cara belajar yang alami. Yang kedua, belajar signifikan. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan. Yang keempat, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Yang kelima, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Yang keenam, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya. Yang ketujuh, kepercayaan pada diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Dan yang terakhir adalah belajar sosial adalah belajar yang mengenai proses belajar. Nah, itulah prinsip-prinsip belajar humanistik. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan yaitu tentang teori belajar humanistik. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.